Nah, kita record ya. Coba didengarkan dulu Mbak Kaila ya. Hari ini yang kita bahas adalah present continuous tense. Itu fungsinya adalah untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung. Ini function dari function dari present continuous tense. Menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung saat ini. Ada sifatnya short term activity, artinya pada saat berbicara aktivitasnya sedang berlangsung. Contohnya ada pertanyaan, what are you doing at the moment? I am writing a letter. Berarti kan apa yang kamu lakukan sekarang? Saya sedang menulis surat. Berarti sedang ini tandanya Mbak Kaila. Coba dilihat verbnya, verb ing. Ya. Yang ini juga verbnya verb ing. Mbak Kaila ya. Yang ini juga verbnya verb ing. Ini juga verbnya verb ing. Oke Mbak Kaila. Yang kedua ada yang namanya long term activity atau aktivitas yang tidak harus terjadi saat ini tapi dalam kerangka proses. Artinya kita sedang melakukan itu dan masih melakukannya meskipun saat berbicara kita tidak sedang melakukan. Misal, I am writing a novel now. Kamu tahu kalau menulis novel itu kan lama banget, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Jadi nggak mungkin kan waktu saya ngomong itu ternyata saya nulis novel, enggak kan ya. Tapi dalam kerangka proses, yaitu saya sedang menulis novel dalam beberapa bulan ini, gitu. Jadi tetap menggunakan writing, bukan write. Coba dilihat kata kerjanya, pasti memakai kata kerja yang ing. Ini juga kata kerjanya memakai ing. Ini juga kata kerjanya memakai ing. Ini juga kata kerjanya memakai ing. Gitu. Jadi ya kalau kita bahas tentang simple present berarti kata kerjanya harus ditambahi ing. Coba kita lihat rumusnya. Nah, di sini ada untuk positif ada subjek, ini subjek, we ini subjek, he juga subjek di sini ya. We subjek, he juga subjek. Jadi subjeknya duluan kalau kalimat positif dan negatif. Kemudian setelah subjek diikuti am is are. Kapan menggunakan is, kapan menggunakan am, kapan menggunakan are, itu bisa saya kasih penjelasan seperti di bawah ini. Coba. Nah, untuk I itu to be-nya adalah am. Untuk he, kemudian she, dan it, itu to be-nya hanya satu, yaitu is. Saya coba gunakan kurung kurawal. Nah, ini to be-nya hanya satu, yaitu is. Oke, kalau I to be-nya juga hanya satu, yaitu am. He, she, it to be-nya hanya satu, yaitu is. Setelah itu ada lagi yang namanya we, you dulu ya. You, they, sama we, ini to be-nya juga hanya satu. Ada yang tahu? Mbak Kaila tahu? To be-nya apa? Itu tinggal satu to be-nya belum kepakai, yaitu yang are. Ini ya. Jadi kalau menggunakan I pasti I am. He, she, atau it pasti he is, she is, it is. Kalau you berarti you are, they are, we are. Gitu. Contohnya misal, saya punya kalimat kita sedang berlari. Kita itu bahasa Inggrisnya apa? Kami atau kita, we ya. We to be-nya apa? Setelah subjek. To be kan di sini. Nah, to be-nya apa kalau we? Are. Berarti we are berlari, run. Karena yang kita bahas adalah present continuous, berarti verb-nya memakai verb ing. Di belakangnya ditambahi
ing. We are running. Kenapa dipakai n double? Ada aturannya untuk menambahkan verb dari verb 1 ke verb ing. Nanti kita bahas sendiri ya sayang ya. We are running, kita sedang berlari. Atau mereka sedang menonton TV. Mereka adalah They are gimana menonton? Watch ya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah verbnya harus verb ing. Jadi saya tambahkan ing, watching TV. Jangan lupa ada time signal. Time signal itu penanda waktu. Penanda waktu saat kejadian tersebut terjadi atau diucapkan. Ini juga belum ada time signal-nya. Nanti kita lihat time signal itu apa saja sih untuk present continuous. Ini coba tak kasih warna biar tahu, ingat bahwa ini adalah to be. Yang biru to be, yang biru juga to be. Masing-masing to be-nya berbeda-beda loh ya. Sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Running, saya memakai merah di sini supaya sama dengan ini ya. Verb ing, kata kerja. Kata kerja memakai warna merah. Nah, dilihat bahwa seluruh kata kerja di present continuous ini memakai verbnya adalah verb ing. Setelah itu saya akan beralih ke time signal. Di sini ada time signal yang namanya now. Siapa ajakah teman-temannya yang lain? Kita cek di sini ya. Nah, ini time signal atau penanda waktu. Di situ kelihatan Mbak Kaila? Iya, Bu, kelihatan. Oke, kelihatan. Pak akan ke atas dulu ya. Time signal atau penanda waktu ini selalu digunakan saat kita menggunakan time tertentu. Contohnya tadi now ya. Di sini ada ya nggak now? Lah itu ada now ya. Aku membaca buku sore ini. Bahasa Inggrisnya apa? Melihat itu Membaca, sayang. ya. Membaca. Oh, Membaca. membaca itu read. Apa Bu tadi? Saya membaca sore ini. Saya membaca buku sore ini. I read this afternoon. Present continuous. Masih ingat dengan time cycle? Masih ingat dengan rumusnya? No, itu rumusnya. Verbnya harus verb ing. Writing berarti Bu. Iyalah. Reading, not writing. Kalau riding mengendarai, kalau reading membaca. I reading book. Kalau petang ini this evening. Kalau sore ini berarti this afternoon. Oke. Aku menonton TV liburan ini. Melihat itu apa Bu? Nonton. Menonton TV. Nonton tuh apa Bu? Bahasa Inggrisnya. Watching. I watching. Saya melihat. Ayo. Kamu tulis dulu Mbak Kaila untuk rumusnya. Biar kamu nggak balik-balik lupa aja. Ini loh rumusnya ini. Kamu tulis di buku dulu ya. Tulis di buku untuk rumusnya present continuous tense sampai to be. Sampai sama contoh. Sampai they are watching TV now. Ya. Ya. Kamu tulis dulu biar kamu nggak balik-balik lupa. Oke, lanjut have jadinya.
Helping. Helping. Oke. Sleep jadinya? Sleeping. Sleeping. Oke. Cry jadinya? Crying. Gini ya. Touch jadinya? Apa, Bu? Touch jadinya? Catching. Gini ya. Kick jadinya? Kicking. Kneel jadinya? Kneeling. Oke, kneel di situ L-nya didobelkan, kneeling gitu ya. Karena satu suku kata. Whistle jadinya? Whistling. Whistling. E-nya diganti I. Whistling. Whistling. Wipe jadinya? Wiping. Wiping. Oke. Throw jadinya? Throwing. Throwing. Hit jadinya? Hitting. T-nya double ya. Hitting. Dribble jadinya? Dribbling. E diganti I ya. Dribbling seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini untuk menambahkan verb ing? Ada ya? Nggak ada. Oke, semoga yang lainnya nanti kamu bisa ya. Kita belum membahas tentang aturan penambahan verb ing. Kita masih mengira-mengira aja. Mengira-ngira, oh kira-kira kalau ini tambah ing gimana jadinya gitu. Tapi insya Allah seperti itu juga bisa. Bagus juga. Kenapa? Karena aturan penambahan verb itu sebenarnya hanya satu atau dua aja yang berbeda. Lainnya tuh hampir sama. Sekarang kita sampai di time signal lagi ya sayang ya. Time signal untuk simple present tadi sudah kita bahas sedikit. Ada now, right now, at present, at this moment. Artinya sama sekarang atau saat ini. Ini sedikit saya ulangi lagi Mbak Kaila karena ini saya record. Kalau yang tadi belum saya record. Today, hari ini, still, masih. This evening, petang ini, tonight, malam ini. Gitu cara bacanya sayang ya. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. This weekend, liburan ini. Soon, secepatnya. In a few weeks. Dalam beberapa minggu. Nah, untuk this evening, tonight, next week, next month, this weekend, soon, and in a few weeks, ini juga boleh digunakan dalam tenses future. Tenses future akan kita bahas pada grammar 2 di for elementary ya. Nggak tahu programnya kapan karena teman-teman masih belum sampai di situ. Sudah ada programnya, tinggal nanti teman-teman bisa melanjutkan kapan. Seperti itu ya Mbak Kaila. Kalau sekarang kita masih di grammar 1, pembahasan kita adalah simple present dan present continuous. Kita berlatih untuk membuat kalimat kapan menggunakan simple present, kapan menggunakan present continuous di grammar 1. Untuk Syafa yang pemenang kemarin itu dia sudah di grammar 2 for elementary. Jadi dia sampai di simple past gitu sayangnya. Jadi tingkatan kita beda-beda. Lanjut ada this morning. This morning itu pagi ini. Sama this afternoon yaitu sore ini. Tapi dua time signal ini juga bisa digunakan untuk tensesnya simple past. Tenses simple past. Itu contohnya saya makan pagi ini. Pagi ini artinya pagi tadi. Gitu. Jadi diartikan tadi pagi ini ada ini. Tadi pagi. Nah, kalau artinya tadi pagi berarti itu bisa digunakan pada tenses simple past. Nanti akan kita bahas pada grammar 2. Oke. Kalau di semester atau semester ini masuk present continuous. Nah, ada lagi di sini coba dilihat. Ada look, listen, hear. Lah ini kata kerja perintah atau imperatif atau larangan. Ini masuk present continuous meskipun tidak ada time signal yang lain. Misal today, look at the picture today. Nggak usah. Kenapa? Karena sudah ada look, ada listen, ada hear.
Asumsinya gini, kalau kamu memerintahkan orang, teman, kakak, atau adik, itu kamu berbicaranya sudah lampau atau saat itu juga? Tutup Saat pintu itu itu. juga. Tutup pintu itu. Kamu maunya adikmu itu menutup pintu saat itu juga atau masih bulan depan atau kemarin baru ngomongnya kamu sekarang, nggak mungkin kan? Iya kan? Iya. Berarti look, listen, hear, atau seluruh kata kerja perintah itu adalah tensesnya masuk present continuous. Gitu. Contohnya ada di kalimat di atas ini. Ini ada contoh kalimat yang menggunakan imperatif. Nah, look, there is Sally. Who is she talking to? Artinya, lihatlah itu Sally. Siapa yang diajak ngomong sama dia? Jadi untuk melanjutkan kalimat itu kita tetap memakai tensesnya verbnya ing. Nggak boleh who is she talk to, nggak boleh. Tapi who is she talking to? Kenapa? Karena di depan ada look. Berarti kata kerjanya harus ing. Sekali lagi, depan ada look atau kata kerja perintah, berarti belakangnya setiap kata kerja harus ing. Paham, Mbak? Paham, Bu. Oke. Lanjut kita tadi sampai di time signal yang paling bawah. Oh ya sudah ya. Karena konteks waktu dalam kalimat perintah adalah saat ini. Gak mungkin kamu ngomong saat ini, kemudian sudah dilakuin kemarin. Gak mungkin ya. Kamu merintahkan adik kamu menutup pintu, tapi pintunya sudah tertutup. Gak mungkin kan? Lucunya gitu loh. Wingi wis ditutup, saiki dikongkon. Saiki ngongkon nutup. Lemot itu jenenge. Itu asumsinya seperti itu ya sayang ya. Oke, lanjut kita sampai pada membuat kalimat. Membuat kalimat yang kata kerjanya berdasarkan di sini. Kata kerja semuanya itu sudah ada di grup Mbak Kaila ya. Kamu coba membuat kalimat positif menggunakan kata kerja yang ini. Bisa write, bisa climb, bisa love, bisa scream, fall, growl, helping, sleep, gitu ya. Pokoknya yang kamu pakai adalah yang ing, dan ing. Paham? Paham. Tapi ingat, karena simple present continuous berarti harus ada to be-nya. Am atau is atau are. Gak boleh we running, gak boleh. They watching, gak boleh. Jadi harus they are watching. We are running, seperti itu. Di grup itu juga sudah ada tugas, ada 8 kalimat yang bisa kamu buat menggunakan. Nah, ini kata kerjanya di sini. Itu sudah ada di grup kok, Mbak Kaila. Kamu coba buat ya sayang ya. Gitu aja untuk pertemuan kita kali ini. I hope you still in our English and English before you sebelum kamu mondok ya, sebelum kamu keluar dari rumah situ supaya bisa terbekali sayang ya. Gitu aja untuk kali ini. And the last I say bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Mbak Kaila. Thanks. Okay, see you soon.